Shalom, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita sama-sama disempurnakan dengan kuasa Injil dan kasih karunia Yesus Kristus. Amin. Pada perenungan katekismus minggu ke-18 ini, seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya. Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama membaca jawaban beserta dengan ayat hafalannya. Mengapa Kristus Sang Penebus harus mati? Karena Allah menetapkan dalam kasih-Nya untuk menyelamatkan suatu umat bagi dirinya sendiri. Dan karena kematian adalah hukuman atas dosa, maka Kristus rela mati menggantikan kita untuk membebaskan kita dari kuasa dan hukuman dosa dan membawa kita kembali kepada Allah. Melalui karya penebusannya yang menggantikan kita, hanya Dia yang menebus kita dari hukuman kekal dan memberi kita pengampunan dosa, kebenaran, dan kehidupan kekal. Ayat dasarnya diambil dari Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Mungkin ada kita yang bertanya-tanya, kalau Allah memang Maha Kuasa, mengapa Yesus Kristus yang sempurna itu harus mati di kayu salib? Bukankah seharusnya Allah bisa langsung menghapus dosa kita, meriset hitungan dosa kita, sehingga Yesus bisa langsung naik ke surga tanpa harus menderita begitu berat di salib? Sesungguhnya inti masalah manusia adalah dosa. Dosa bukan sekedar melanggar peraturan, misalnya dilarang mencuri, jangan membunuh. Tidak sesederhana itu. Dosa merupakan pemberontakan eksistensial kita terhadap Allah. Dosa adalah penolakan dan perlawanan yang paling mendasar dari kita sebagai ciptaan kepada Allah Sang Pencipta dan sumber hidup kita. Apa akibatnya? Akibatnya adalah kematian, baik secara rohani, secara fisik, yaitu keterpisahan kita secara kekal terhadap Allah. Nah, Allah kita, puji syukur, adalah Allah yang maha adil sekaligus juga maha kasih. Allah yang maha adil dan kudus tidak bisa mengabaikan kita yang berdosa dan sepantasnya menghukum kita. Tetapi di satu sisi yang lain, Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Allah yang maha kasih tidak bisa mengabaikan ketidakmampuan kita untuk menghapus dosa kita sendiri. Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, maka Dia sendiri yang merancangkan jalan keluar tanpa mengkhianati sifat-Nya sendiri. Salib Yesus adalah inti dari jalan keluar dari Allah. Di salib, Allah sendiri yaitu Yesus Kristus mengalami penghukuman untuk menggantikan kita, posisi kita sebagai pendosa. Kematiannya adalah satu-satunya jalan di mana kasih dan keadilan Tuhan bertemu secara utuh. Dan hanya di dalam Injil kita melihat Allah yang begitu adil sehingga dosa harus dihukum. Tetapi kita juga tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Dia sendiri yang menanggung hukuman itu. Kita dibebaskan bukan karena Allah mengabaikan hukum yang sudah dibuatnya, tetapi karena Kristus telah memenuhi hukum itu secara sempurna. Dia dihukum agar kita bebas, dia mati agar kita hidup. Dan hasilnya bukan hanya kita selamat, bukan hanya kita tidak masuk ke neraka. Melalui salib, kita diberikan status yang benar di hadapan Allah. Kita dijustifikasi. Kita tidak lagi menjadi musuh Allah, tetapi kita menjadi anak-anak Allah yang dikasihi. Kita diampuni sepenuhnya, dan kita menerima hidup yang kekal. Keselamatan pada hakikatnya bukan sekedar masuk surga, tetapi pemulihan hubungan kita dengan Allah
yang merupakan kebutuhan jiwa kita yang paling mendasar. Penebusan Kristus juga membebaskan kita dari rasa bersalah dan usaha sia-sia kita untuk membuktikan diri. Dunia sering berkata, buktikan dirimu. Kalau kamu mampu, buktikan dirimu berharga. Tetapi salib berkata, sudah selesai. Injil membuktikan bahwa kita ini lebih berdosa daripada yang kita bayangkan. Tetapi di saat yang sama, kita juga dikasihi lebih daripada yang kita harapkan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam doa pertobatan. Mari kita berdoa, kita bertobat bahwa kita sering lupa akan keseriusan dosa. Kita masih sering mungkin berkompromi dengan dosa kita. Dan betapa berharganya pengorbanan Sang Penebus di salib. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar. Sehingga Engkau menarik kembali kami dari kubangan dosa menuju kehadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk menghidupi manusia baru kami. Berjalan dalam kebenaran-Mu dan tidak lagi kembali berkompromi dengan dosa-dosa lama kami Tuhan. Roh Kudus urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.